Perkenalkan, nama saya Dinda Saskia Rahma. Saya Nazmi Sahla Azahra. Saya Cici Rahma. Saya Rizkia Inaya. Di sini kita akan menjelaskan tentang teori graf, mata kuliah matematika diskrit, bab 8. Selamat menyaksikan. Yuk kita simak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang sejarah graf dari bab 8 matematika diskrit. Kalian udah tahu nggak sejarah graf itu apa? Belum tahu. Oke. Jadi kita akan pahami dulu sejarahnya. Sebelum ke sejarahnya, kita pahami dulu graf itu apa sih? Graf adalah cara untuk menggambarkan objek-objek berhubungan antar objek. Caranya simpel. Setiap objek digambarkan. Bayangkan seperti titik, simbol atau bukit teks. Setiap hubungan digambarkan sebagai garis atau sisi atau angle. Bu, contohnya apa sih biar kebayang? Gampang, Bas. Bayangin aja ada grup WhatsApp. Nah, setiap orang yang ada di grup itu adalah titik. Jadi kalau ada dua orang yang sering chatan, jadi mereka itu kayak titik disambungin jadi garis gitu. Oh, jadi kayak peta pertemanan gitu ya? Nah, yang dibilang Nazmi itu adalah contoh graf. Yuk kita masuk ke sejarahnya. Ini kayak tata TikTok ya, yang gambar tanpa angkat pensil dan ulang garis, sering gagal itu. Bener banget Nazmi. Dan penduduk Königsberg juga gagal semua, tapi mereka nggak bisa jelasin kenapa sampai datanglah Euler. Leonhard Euler, matematikawan Swiss, adalah orang pertama yang menjelaskan masalah ini secara sistematis. Cara dia mengubah peta kota menjadi graf. Contohnya gini, 4 daratan adalah 4 simpul berlabel A, B, C, D, dan 7 jembatan adalah 7 sisinya. Nah, agar kalian lebih tahu, Nazmi punya analoginya nih. Ceritain dong Nazmi. Oke, jadi bayangin aja ibu adalah guru piket yang harus keliling cek semua ruangan di sekolah. Kelas, lab, perpustakaan, kantin. Setiap ruangan itu adalah simpul dan setiap pintu penghubung antara ruangan adalah sisi. Jadi ibu kalau mau lewatin tiap pintu cukup sekali aja dan lalu balik ke ruang guru. Nah, itu bisa dilakukan hanya kalau tiap ruangan punya pintu penghubung yang genap. Kalau ada yang ganjil, ibu pasti nyangkut dan enggak bisa balik lagi. Kasihan dong Bu Guru, kalau nyangkut di kantin sendirian. Makanya kita harus cek grafnya dulu. Oke, jadi kita akan buat kesimpulannya ya. Graf sama dengan titik. Titik itu adalah simpul. Nah, dihubungin tuh dengan garis. Garis itu yaitu sisi. Teori graf lahir dari masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Euler buktiin masalah itu dengan mengubahnya jadi graf dan hasilnya tidak mungkin diselesaikan. Kuncinya, sirkuit Euler bisa terjadi kalau semua simpul berderajat genap. Königsberg, semua ganjil mustahil. Itu dia sejarah graf. Singkat tapi penting banget untuk dipahami dan dipelajari. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga ilmunya bisa kalian
dipahami dan Diterapkan. diterapkan dengan baik. Dadah. Like cherry blossoms blooming in the mountain